Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi dapat menemani sore Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Rabu 9 Agustus 2023. Dan hari ini kita akan membahas putar demokrasi atau pemilu yang sebentar lagi akan kita laksanakan di tahun 2024. Tema kita hari ini adalah daftar caleg tetap belum ditetapkan, tapi APK sudah bertebaran atau alat peraga kampanye. Dengan dua narasumber yang hadir di studio TVRI pada sore hari ini, saya perkenalkan yang pertama Mas Indra Tritusian. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas. Assalamualaikum, apa kabar Mas Indra? Waalaikumsalam, baik Mas. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber yang kedua ada pengamat politik Jambi, ada Mas Desi Arianto. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desi sudah hadir. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Komisioner KPU Provinsi Jambi melalui sambungan online atau Zoom, yaitu Mas Edison. Nanti setelah tersambung akan bergabung bersama kita. Saya ke Mas Indra terlebih dahulu. Mas Indra, sebelum kita masuk terkait dengan banyaknya alat peraga kampanye yang sudah bertebaran, Mas Indra bisa jelaskan dulu hari ini yang sedang berlangsung tahapan pemilu itu sampai mana sih? Mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu, Mas Indra. Tahapannya sampai mana sekarang? Silakan Mas Indra. Ya, baik para pemirsa sekalian. Perlu dijelaskan pada saat ini memang sesuai dengan tema kita ya. Belum ditetapkan, tapi kita mulai berlebaran. Memang kalau kita melihat di lingkungan kita memang sudah banyak di titik baliho atau yang lain-lain itu bertebaran. Nah, sementara tahapan kita saat ini adalah masa tahapan daftar calon sementara. Artinya proses untuk menuju DCS itu masih kira-kira sampai bulan November 2020. Artinya tahapan yang sedang berlangsung adalah para bakal calon legislatif dari partai politik atau partai politiknya yang mendaftarkan ke KPU gitu ya? Ya, partai politik mendaftarkan calon-calon legislatif ke KPU. Makanya saat ini mereka bersatu sebagai bakal calon legislatif, caleg. Oke, bakal caleg. Nah, pendaftarannya ini dari kapan sampai kapan, Mas Indra? Ya, saat ini dalam tahapan perbaikan administrasi itu bagi calon-calon legislatif itu, dan nanti kira-kira tanggal berapa itu ya akan ditetapkan DCS, daftar calon sementara, dan tanggal 25 November akan ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Oke, jadi batasnya nanti akan menjadi daftar caleg tetap itu di tanggal 25 November. Ya. Masih lama ya? Masih lama. Berarti sekarang masa perbaikan administrasi, persyaratan. Ya. Oke, Mas Indra, apa syarat-syarat administrasi untuk jadi caleg? Ya banyak. Ada administrasi yang terkait dengan ijazah. Usia ada? Usia juga minimal 21 tahun, 21 ya kan? tahun. Ya. Okay. Kemudian 21 itu semua tingkatan ya, DPRD, ya. DPR RI maksud saya, DPRD ya. Provinsi Kabupaten sama 21 tahun. Sama. Oke. Apalagi Mas Indra? Terkait dengan yang lain-lain, pas foto misalnya kan, pas fotonya, kemudian KTP, ya bersifat administrasi ya. Syarat pendidikan minimal SMA. SMA. Oke. Kemudian apa lagi Mas Indra? Apa kelakuan baik itu ada? Ya tentu kelakuan baik, kemudian kalau misalnya dia bebas narkotika, bebas narkoba, kemudian kelakuan baik tadi, kemudian dari surat keterangan bebas tidak pernah dipidana penjara, ya kan. Oh, seperti itu. Baik. Kan kemarin sempat juga ada pro dan kontra ya terkait dengan mantan narapidana ya kalau tidak salah ya, yang sudah inkrah kemudian sudah menjalani masa hukuman, itu boleh mencalonkan? Ya 5 tahun ya. Iya. Iya. Jadi itu kan sebenarnya selagi dia bisa setelah menjalankan hukuman 5 tahun, kemudian nanti dia mengumumkan di media massa bahwa dia mantan narapidana. Maksudnya 5 tahun itu setelah diputus misalnya penjara hari tahun ini, ya. Kemudian dia sudah bebas dan
dari bebas itu nunggu 5 tahun baru boleh. Ya, 5 tahun. Gitu maksudnya ya? Ya. Bukan misalnya dia dihukum 5 tahun. Ya. Kemudian setelah bebas langsung boleh nyalak, bukan begitu ya? Nggak bisa. Ya. Oke. Artinya setelah vonisnya selesai keluar dari penjara misalnya, kemudian nunggu 5 tahun baru boleh. Oke, baik. Kemudian terkait dengan tema kita hari ini, Mas Indra, yang kita lihat di jalan-jalan itu banyak, saya tidak tahu nih nyebutnya, apakah itu alat peraga sosialisasi, alat peraga kampanye, atau sekedar baliho, tapi yang jelas terpampang fotonya, kemudian ada partainya, bahkan ada ajakan untuk memilih atau mencoblos. Sebenarnya aturan terkait kampanye itu seperti apa sih? Aturan kampanye hanya dilaksanakan pada saat masa kampanye, atau sebelum masa kampanye juga sudah mengikat aturan itu? Gimana? Ya, jadi yang perlu dipahami itu apa itu definisi kampanye, ya kan? Di dalam PKPU 15 tahun 2023 itu sudah diatur bahwa kampanye itu boleh dilaksanakan setelah penetapan daftar calon tetap DPR, DPRD kabupaten, provinsi, dan DPD. Itu pada penetapannya tanggal 25 November. 25 November. Artinya 3 hari setelah itu tanggal 28. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah alat peraga itu termasuk APK atau alat peraga kampanye? Nah, kalau melihat daripada PKPU tersebut bahwa unsur-unsur kampanye itu harus terpenuhi dulu. Apa itu? Contohnya misalnya tentang visi misi program. Kemudian ada citra diri. Nah, citra diri ini menunjukkan foto atau gambar daripada calon legislatif dan nomor urut. Oh, nomor urut. Ya, nomor urut. Nah, sejauh ini kita masih melakukan inventarisir terkait dengan hal tersebut. Kalau nomor urut kan belum ada tentunya ya, karena belum. Ya, makanya kita inventarisir dulu yang bertebaran di jalan-jalan kan. Oke, baik. Saya ke Mas Desi Arianto. Mas Desi, terkait dengan banyaknya baliho, apa pengamatan Mas Desi? Apakah ini termasuk mencuri start, gitu bahasanya? Atau ya lumrah-lumrah saja? Ya, memang ada dua yang kalau dibilang kontroversi sih enggak. Ya. Tapi satu sisi kampanye kan belum masuk nih. Ya. Masa kampanye masuk setelah ditetapkan peserta pemilunya tanggal 25. Terus 3 hari kemudian baru pelaksanaan kampanye dilaksanakan. Kemudian hari ini sudah bertebaran. Kalau kita melihat itu adalah proses sosialisasi sebenarnya. Waktu yang kosong ini itu memang harus dikejar oleh calon, baik itu perseorangan, calon anggota DPR, DPRD, ataupun bahkan sebagian sudah ada calon capres juga di situ. Bahkan nempel juga di situ calon kepala daerah. Jadi rame nih di luar sana. Yeah. Nah, tapi itu ya riuh rendah gegap gempitanya sebuah pesta demokrasi. Satu sisi itu baik untuk menyatakan bahwa kita sedang masyarakat tahu gitu ya? Iya, masyarakat tahu kita akan menghadapi agenda itu. Di sisi lain kita juga sebenarnya regulasi juga harus dipahami oleh semua yang terlibat dalam proses pemilu ini. Misalnya kapan harus kampanye. Nah, ketika kampanye berlaku, ini yang harus dilaksanakan. Kalau sebelum itu ya sifatnya sosialisasi. Nah, persoalannya sekarang sosialisasi itu tidak diatur sebagaimana kampanye yang diatur. Ya. Kampanye kan diatur titiknya, model gambarnya, besaran gambarnya, kemudian jenisnya, mau baliho, mau spanduk, mau umbul-umbul, semuanya diatur. Sementara sosialisasinya enggak. Yang mau pasang di atas pohon monggo, mau di bawah pohon monggo, yang selama ini simpang nggak ada tunggunya sekarang sudah bertunggu. Jadi rame. Nah, satu sisi memberi kemeriahan, di satu sisi juga mungkin memberikan keruwetan ketika tidak diatur. Ya, seharusnya itu nggak boleh dipasang. Bahkan misalnya ketika alat peraga sosialisasi itu terpasang, mengganggu lampu merah, menutup rambu-rambu. Kemudian jarak pandang orang pas waktu lewat di jalan itu terhalang oleh rambu tadi. Ini kan mengganggu. Artinya kalau dipasang di tempat-tempat yang memang baliho-baliho yang memang reklame itu tidak masalah? Ya, kalau menurut saya sih sepanjang itu belum masuk masa kampanye silakan saja. Ada baiknya KPU dalam hal ini juga mengatur sosialisasi itu sehingga tetap tertib.
Jangan kampanye aja yang diatur. Kampanye kan waktu, tempat, kemudian waktu kampanye, tempat kampanye, kemudian berkaitan dengan kelengkapan nomor urut, segala macam itu diatur semuanya. Termasuk kapan boleh memasang dan kapan harus dicabut. Sementara sosialisasi sepertinya dilepas saja. Baik. Nah, kita sapa dulu. Terima kasih, Mas Desi. Komisioner KPU Provinsi Jambi, ada Mas Edison. Selamat sore, Mas Edison. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas Farisi, Bang Desi. Belum muncul suaranya, Mas Edison? Selamat sore, Mas Farisi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Mas Edison yang sedang ada di Kota Malang, Jawa Timur ya? Benar, Mas. Siap. Oke, baik. Mas Edison, hari ini kita membahas mengenai daftar caleg tetap belum ditetapkan, tapi APK sudah mulai bertebaran. Tadi sudah dibahas oleh Mas Indra dan ada Mas Desi bahwa memang tahapan kampanye sudah diatur, ya, alat peraga kampanyenya sudah diatur, tahapan kampanyenya. Tapi saat ini memang belum masuk masa kampanye. Jadi tahapannya adalah sosialisasi. Nah, sebenarnya tahapan sosialisasi ini diatur atau tidak, Mas Edison, dalam PKPU atau peraturan yang lainnya, sehingga meskipun ramai tapi tetap tidak melanggar aturan. Ada aturannya sebenarnya, Mas Edison, terkait dengan ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu senior saya, Bang Desi. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Kemudian kolega kami di Bawaslu, Saudara Indra Trisusian, pemirsa TVRI yang berbahagia. Ya, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa kampanye pemilu itu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan mencantumkan visi misi, program, dan atau citra diri, cara bertanggung jawab. Nah, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau tidak salah di pasal 267, juga diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 1 angka 18. Memang kita lihat sudah mulai semarak menjelang pemilu tahun 2024 ini, Februari nanti tanggal 14, yang mungkin selama ini dikenal dengan alat peraga sosialisasi. Nah, memang secara teknis KPU Republik Indonesia belum mengatur tentang sosialisasi ini. Hanya memang untuk memperkenalkan partai dan nomor urutnya memang sudah ada aturannya. Cuma kalau untuk calon anggota legislatifnya tidak diatur gitu kan. Nah, memang apa yang disampaikan oleh KPU RI sampai saat ini KPU RI tidak mengatur tentang sosialisasi tersebut. Kebetulan saya sedang mengikuti acara di Batu Malang. Ya. Jadi tadi kalau ada panggilan saya minta panggil gitu kan. Ya. Karena di silaturahmi. Jadi gini Mas, mohon maaf terganggu sedikit. Karena tidak diatur, hanya saja KPU RI memberikan himbauan bahwa alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bang Desi Arianto tadi, alat peraga kampanye kan sudah diatur jenisnya, kemudian panjang kali lebarnya juga diatur gitu kan, itulah alat peraga kampanye. Nah, alat peraga sosialisasi kan karena tidak diatur, maka
bebas oleh peserta pemilu, calon peserta pemilu tersebut membuatnya gitu kan, sehingga itu tidak termasuk dalam aturan. Nah, jadi himbauan KPU RI tadi untuk tidak memasang alat peraga sosialisasi tersebut di tempat yang dilarang. Artinya, Seperti di Mas rumah. Edison, ya, artinya memang tidak ada aturan yang mengatur ya untuk masa sebelum kampanye, sehingga hanya sifatnya himbauan. Iya, benar. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Kembali lagi di Rumah Demokrasi. Pemirsa, kami membahas mengenai daftar caleg tetap yang belum ditetapkan, namun alat peraga sosialisasi atau kampanye sudah mulai bertebaran. Saya coba menyapa lagi Mas Edison, Komisioner KPU Provinsi Jambi via Zoom yang sedang ada di Malang. Mas Edison, masih bersama kami? Siap. Ya, jadi Mas Edison, apa langkah yang sudah dilakukan KPU yang di daerah tentunya? Apakah membiarkan saja? Atau sudah pernah memanggil para peserta pemilu, partai politik, kemudian menyampaikan himbauan ini, dan apa yang sudah dilakukan KPU di daerah, provinsi, dan kabupaten kota? Baik, untuk langkah KPU Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, kita memang baru sebatas menyampaikan himbauan sesuai dengan Surat KPU RI nomor 765 bulan Juli tahun 2023 lalu, bahwa alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye itu dilarang dipasang di tempat ibadah, kemudian rumah sakit atau pelayanan kesehatan, kemudian tempat pendidikan, baik di gedung maupun halamannya, kemudian gedung atau fasilitas pemerintah, setelah itu fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Nah, hanya memang saat ini kita juga belum mengkoordinasikan dengan Bawaslu maupun pihak terkait. Nanti insya Allah sebelum DCT ditetapkan ini kita akan koordinasi dengan Bawaslu dan pihak terkait, yakni pemerintah daerah, untuk menindaklanjuti surat ini. Mas Edison, tadi kan menyampaikan alat peraga sosialisasi yang menyerupai APK ya, atau alat peraga kampanye, tidak diperbolehkan. Iya. Apa unsur-unsurnya nih kalau alat peraga kampanye? Ya, alat peraga kampanye itu kan seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kita Indra Tritusian tadi, ada citra diri di sana, ada gambar atau foto, kemudian nomor urut, kemudian lambang partai politik gitu kan, untuk calon anggota legislatif. Nah, di sana juga ada visi dan misi, misalnya ajakan untuk memilih, atau jargon-jargon gitu ya? Jargon-jargonnya. Itu tidak boleh? Iya. Kalau misalnya ada yang seperti itu dan banyak bertebaran di Provinsi Jambi, apa langkah KPU? Langkah KPU, kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan juga pihak terkait. Oke, di sini sudah ada Bawaslu. Mas Indra, ya, sudah pernah berkoordinasi dengan KPU atau sudah ada laporan dari masyarakat? Kalau temuan banyak ya, karena kita melihat sendiri juga sudah banyak hal-hal seperti itu. Jadi apa yang nanti yang akan dilakukan? Karena memang aturannya tidak ada, hanya sebatas himbauan. Pun kalau itu tadi menyerupai, itu juga KPU hanya menghimbau, gitu ya. Artinya tidak ada aturan tegas yang kemudian melarang sebenarnya. Jadi langkah Bawaslu apa, Mas Indra?
Ya, sebenarnya ini hasil pengawasan kawan-kawan di bawah ini, tingkat kabupaten maupun kecamatan sampai pengawas desa itu sudah banyak hal-hal seperti itu dilaporkan. Cuman kan ini persoalan tentang legalitas daripada kami untuk melakukan penanganannya. Nah, tadi saya review sedikit terkait dengan PKPU 15/2023 itu sebenarnya sudah diatur juga tentang tata cara sosialisasi dan pendidikan politik partai politik. Mereka ini cuma bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan politik itu di internal. Jadi mereka boleh memasang bendera, kemudian sebagainya, itu tidak boleh keluar daripada internal mereka. Jadi kalau ada yang memasang spanduk di luar, ada nomor urut, misalnya nih bacalek ini sudah PD nih mau dapat urut sekian misalnya, maka dipasang di situ, itu sebenarnya sudah masuk unsur daripada kampanye. Cuma pertanyaannya adalah tidak ada aturan sanksinya. Di dalam PKPU tidak ada mengatur tentang sanksi yang bagi partai yang melakukan itu. Maka kita Bawaslu juga bingung untuk mengeksekusi itu. Mungkin yang bisa kita lakukan, betul kata Bang Edison tadi, upaya pencegahan kita menyurati pihak terkait, partai politik, agar mematuhi ketentuan dalam PKPU 15/2023. Dan nanti dalam waktu dekat ini kami akan berkoordinasi dengan stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah dan Pemprov untuk menginventarisir daripada APS itu masuk dalam kategori yang dilarang dalam sesuai dengan Undang-Undang 7 pasal 280 ayat 1 huruf H. Ibadah tempat pendidikan dan tempat kesehatan. Artinya dari Bawaslu akan berkomunikasi dengan stakeholder ya, partai politik. Kemudian menyampaikan juga ke masyarakat mungkin ya. Iya. Bahwa yang APS sosialisasi yang boleh dilakukan adalah yang tidak menyerupai APK, sehingga masyarakat juga nanti akan sadar sendiri gitu. Sebenarnya sudah kita jauh-jauh, betul kata Bang Edison itu, Bang, Mas Farisi. Sudah kita suratin dan kita sudah sosialisasikan, namun masih juga dilakukan gitu kan. Baik, saya ke Mas Desi. Mas Desi, ini menarik ya. Kalau kita lihat, kita memang bicara tentang demokrasi itu sebuah pesta. Ada electiontainment gitu ya, yang kemudian memang orang harus tahu siapa sih calon-calonnya. Tapi juga jangan dong melanggar hukum, belum jadi aja udah. Atau ini memang sebuah gray area yang kemudian dimanfaatkan oleh bakal calon tertentu, kemudian untuk kan memang nggak ada aturannya nih, ya udah kita mainkan aja misalnya. Gimana Mas Desi? Ya, kalau saya melihat di sini ada kekosongan, Mas, kekosongan tahapan yang terbiarkan. Kalau saya sih berharap setelah KPU menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu, kan udah ada nomor urutnya. Pada masa itu langsung dibahas, disepakati bahwa ini partai politik peserta pemilu udah oke nih, ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Ada ruang dari penetapan partai politik peserta pemilu itu dan nomor urutnya menuju masa kampanye. Kan kosong nih. Nah, sebaiknya itu diatur. Silakan partai politik ini kan pemilu bukan pertama kali ya Mas Desi. Iya, dan itu berulang-ulang. Nah, kekosongan ini seharusnya diisi dengan silakan partai politik melakukan sosialisasi, bentuk sosialisasi yang diperbolehkan begini, bentuk sosialisasi yang dilarang begini, sehingga pelaksanaan sosialisasinya bisa jadi tertib. Nah, ini baru yang kasat mata, Mas. Belum lagi sosialisasi di media sosial, belum lagi sosialisasi di belakang dapur. Ya, belum lagi di media-media online itu mereka masang iklan dan lain sebagainya, itu juga ada di situ. Itu luput dari perhatian, karena merasa kita kan belum ditetapkan sebagai peserta nih, kita kan belum jadi caleg nih, baru sosialisasi. Nggak boleh dong, kan nggak diatur. Nah, paradigma seperti ini kan cukup mengganggu kalau seandainya nggak diatur tadi. Nah, kalau menurut saya ini belum terlambat. Ruang koordinasi tadi yang disampaikan antara KPU dan Bawaslu, gunakanlah secepat mungkin, mumpung waktu masih ada. Pemilu Februari 2024, hari ini sudah Agustus menuju pertengahan, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan efektif. Nah, tentu caleg ataupun peserta pemilu merasa jangan sampai ada waktu yang terlubang nih. Sementara kalau dia caleg DPR RI, dari Kerinci sampai ke Tanjab Tim melakukan kawasan yang harus dia sosialisasikan.
caleg di provinsi demikian juga dengan dapilnya masing-masing. Lebih kecil lagi ke caleg yang di tingkat kabupaten kota. Demikian juga dengan DPD. Nah, kalau seandainya waktu yang tinggal 5 bulan ini mereka pikir nggak dipakai, wah kapan dong saya harus dikenal oleh oleh Intinya pemilih? boleh, tapi jangan menyerupai APK, gitu menurut Mas Ya Yusuf. kalau itu aturannya boleh. Ya kan? Ya. Maksudnya menyerupai itu kan sumir sekali, Mas. Ya, Mas ganteng, saya menyerupai Mas, kan saya ikutan ganteng dong. Artinya mungkin ada compare ya, artinya dibikin lah. Sekarang kan zamannya zaman media sosial ya, kira-kira gitu. Ini yang APK, ini yang APS, yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Kemudian masyarakat harus tahu, sehingga masyarakat nanti pada saat melihat ada sanksi sosial dari masyarakat, loh ini tidak benar. Jadi mereka udah bisa menghukum dengan cara tidak memilih nantinya. Ya. Dan ketika dibuka PKPU 15 itu, Mas, ruang sanksi sekarang juga sudah diperkecil. Bahkan ada sebagian yang hilang. Kalau di PKPU yang lama tentang kampanye itu jelas ketika dilanggar sanksinya ini minimal sanksi administrasi, yang kedua sanksi pidana. Kalau sekarang itu sanksi sudah mulai banyak yang dikurangin, bahkan nanti akan jadi beban Bawaslu ketika ini tidak diatur oleh undang-undang, tidak diatur oleh PKPU, tapi terjadi pelanggaran, kami serahkan kepada Bawaslu, kan kasihan, Mas. Nah, itu Ya, Bawaslu-nya juga harus siap kalau gitu. Oke, Mas Edison masih bersama kami? Mas Edison? Mas Farisi? Ya. Masih? Oke, baik Mas Edison. Pendidikan politik atau sosialisasi sudah semasif apa yang dilakukan oleh KPU, Mas Edison? Baik kepada partai politik, peserta pemilu, bakal calon legislatif, maupun ke masyarakat. Sudah semasif apa sehingga apa yang ada di publik sekarang yang menyerupai itu sebenarnya harusnya tidak terjadi. Tapi nanti menjawabnya Mas Edison. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Kembali lagi di Rumah Demokrasi, pemirsa. Kita membahas mengenai daftar caleg tetap yang belum ditetapkan, tapi banyak sudah alat peraga sosialisasi atau kampanye yang sudah bertebaran. Mas Edison? Mas Edison, Komisioner KPU Provinsi Jambi? Masih mendengar suara saya? Baik, saya ke Mas Indra lagi. Mas Indra, pendidikan politik atau pendidikan atau sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Ini kan di bagian Mas Indra juga ya, visi pencegahan. Artinya pencegahan ini sesuatu jangan sampai kemudian nanti baru banyak kejadian, nanti yang ribet Bawaslu sendiri jatuhnya. Ya, pasti. Gimana Mas Indra langkahnya? Ya, makanya di Bawaslu itu kan khusus ya divisi yang membidangi pencegahan. Jadi dicegah. Kalau tidak bisa dicegah baru dilakukan penindakan pelanggaran. Nah, sejauh ini kami sudah melakukan mengimbau kepada partai politik dengan surat resmi yang poin-poinnya sama dengan norma yang dinormakan di dalam PKPU tadi. Bahkan kami sudah membuat grup antara Bawaslu dan Parpol untuk mengakselerasi informasi. Pernah enggak misalnya Mas Indra mungkin dapat laporan dari masyarakat, foto nih, cekrek, ini punya siapa nih, turunin misalnya. Langsung seperti itu. Atau gimana cara berkomunikasinya Mas Indra? Kalau laporan masyarakat belum ada, tapi laporan dari temuan pengawasan masyarakat pengawasan personal kita dari bawah itu terus berkoordinasi dengan kita dari WA, melalui WA kadang datang juga ke kantor untuk berkoordinasi. Artinya tadi misalnya langsung difoto, kemudian misalnya nih ya sudah jelas tadi aturannya misalnya APS yang boleh seperti ini, yang tidak seperti ini. Kemudian difoto, kemudian ditampilkan di Instagram Bawaslu misalnya baliho ini melanggar misalnya. Silakan masyarakat kalau ada yang lain laporkan ke kami. Jadi terus digaungkan seperti itu kan nanti juga efektif ya, masyarakat juga akan mau melaporkan, kemudian yang menghukum nanti juga akan masyarakat gitu. Jadi gini Mas, jadi
Sebenarnya sudah dikaji di internal Bawaslu terkait polemik di APS, alat peraga sosialisasi. Ini sebagian memang sudah memenuhi kriteria daripada APK. Cuma lagi-lagi untuk mengeksekusi sanksi ini tidak ada diatur dalam PKPU. Nah, informasi terakhir kemarin itu akan diakomodir sanksinya di Perbawaslu. Cuman Perbawaslu sampai hari ini belum ada juga nongol. Nah, jadi paling yang bisa kita lakukan saat ini berkoordinasi dengan stakeholder, Pemda dalam hal ini dinas yang menata ruang itu, ya kan. Misalnya ditaruh di batang pohon atau di tiang listrik. Kalau dia menyerupai sudah APK, maka kita mungkin bisa pihak terkait untuk sama-sama kita menurunkan. Gitu. Mas Edison? Mas Edison? Masih mendengar suara saya? Ya, Mas Edison, ada laporan atau temuan atau sudah berkoordinasi dengan Satpol PP atau Dispenda atau stakeholder terkait dengan alat peraga sosialisasi ini? Mungkin ada operasi atau apa nanti yang operasi bersama kemudian untuk menurunkan, kemudian difoto, kemudian diupload mana yang melanggar sehingga menjadi efek jera dan biarkan masyarakat juga nanti yang menilai atau menghukum para bakal calon yang melanggar aturan, Mas Edison. Baik, terima kasih Mas Farisi. Sampai saat ini memang kita belum berkoordinasi dengan baik Bawaslu maupun terkait persebaran alat-alat peraga realisasi ada di tengah-tengah masyarakat. Karena ada aturan tadi, maka kita belum melangkah lebih jauh gitu kan. Sehingga nanti mungkin kita dengan nanti memang ada tata ruang, kemudian di tempat-tempat yang memang dilarang dipasang gitu kan, seperti di sekolah, rumah ibadah dan lain-lain sebagainya. Tentu kita akan berkoordinasi dan menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mencabut atau mengambil alat-alat peraga tersebut. Mas Edison, Gitu, sudah Mas. banyak juga yang bertebaran di media-media online ya maupun di media sosial. Itu bagaimana cara mengatasinya, Mas Edison? Ya karena aturannya belum ada, jadi agak susah juga, Mas. Jadi kembali lagi ke aturan dan hanya bisa menghimbau. Ya, himbauan sebatas di tempat-tempat yang dilarang seperti rumah ibadah, jalan protokol, gitu kan. Sementara kalau di desa atau di tempat-tempat lain kan tidak kita himbau juga, Mas. Paling pemerintah desa gitu kan yang bisa menilai. Oke, baik. Saya ke Mas Desi. Mas Desi, berarti kalau hanya sekedar masang foto, boleh ya? Atau dengan partai politiknya, tapi kan ini tadi ada, misalnya ada 3 unsur ya, ada 3 indikator. Satu tidak terpenuhi aja, berarti kan tidak menyerupai, tidak melanggar. Iya, gitu ya? Ya, kalau kita sih berpositif thinking. Niat dari peserta pemilu melakukan itu mungkin pengen sosialisasi. Waktu yang kosong tadi ini mungkin ingin mereka manfaatkan supaya tingkat popularitasnya meningkat. Nah, cara konvensional hari ini kan baliho, spanduk, umbul-umbul dan segala macam. Terus sekarang yang mainstream malah pakai media sosial. Dan itu yang masif dilakukan karena mereka takut tinggal 5 bulan nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Terus di masa kampanye sosialisasi nggak bisa lagi. Sudah ikut loh masa kampanye. Terbatas masa juga kampanye malahan. cuma berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, 2 bulan. Kalau nggak salah itu berapa? 2 bulan. Kalau gambarnya pun harus rame-rame satu paket.
satu partai gitu ya. Iya, tapi nanti akan dipecah Mas, karena kan ada dapil. Kecuali DPR RI mungkin rame ya, karena dapilnya satu dari semua provinsi Jambi. Kalau untuk caleg anggota DPRD kabupaten nanti kan ada dapil masing-masing. Jadi calegnya juga akan pisah-pisah. Nah, persoalannya sekarang untuk sosialisasi kan mereka sudah mengkerucut ke dapil masing-masing nih. Makanya sebarannya juga akan, kalau semuanya melakukan ya merata juga di seluruh wilayah Jambi. Cuman ada sayang juga saya lihat. Walaupun judulnya sosialisasi, tapi semuanya lupa saya lihat. Apa tuh? Yang dilupakan itu peserta pemilu terutama nggak ikut mensosialisasikan hari tanggal pemungutan suara. Oke. Benar. Ya. Jadi kita udah lihat nih, yang 14 Februari. disosialisasikan wajah fotonya, walaupun di surat suara nggak ada pakai foto, ya Mas ya. Nah, terus nomor urut biasanya, kemudian logo partai, nah nama yang bersangkutan. Itu yang biasanya disosialisasikan. Padahal hari tanggal pemungutan suara ini adalah hari yang paling penting diketahui oleh semua stakeholder. Jadi gede gambarnya, bagus orangnya, misalnya penyelenggaranya bagus, tapi nggak ada yang datang ke TPS pada hari yang diminta untuk pemilu itu kan sepi. Nah, kalau kita sih menghimbau, berharap juga peserta pemilu, KPU, Bawaslu, alat apapun yang digunakan, baik baliho, spanduk, mumbul, stiker, poster dan segala macam, iklan di TV, iklan di radio, pointer terkait dengan hari dan tanggal pemungutan suara itu menjadi bagian yang harus terpampang juga di alat peraga sosialisasi ataupun alat peraga kampanye, sehingga informasi masif bahwa tanggal pemungutan suara di tanggal 14 Februari ya, katanya hari pemungutan suara paling romantis katanya kan. Itu juga harus masif juga, supaya semuanya merasa terajak ke TPS. Nah, siapa yang dipilih TPS nanti tergantung kepiawaiannya dalam berkampanye, sehingga kalau datang ke TPS saya harus milih si A. Itu sudah tertanam di mindsetnya. Tapi kemana? Di TPS itu pada tanggal kapan? Ya tanggal 14. Bulan apa? Ya Februari. Monggo. Ya, oke. Itu kira-kira Mas. 14 Februari pemirsa, jangan lupa. Mas Adison? Ya, Mas Adison? Ya, Mas. Ya, Mas Adison, alat peraga kampanye di pemilu 2024 nanti, apakah ada perubahan dengan pemilu sebelumnya atau masih sama? Apa saja alat peraga kampanye yang boleh yang nanti dilakukan oleh para peserta pemilu? Ya, alat peraga kampanye masih seperti sebelumnya, Mas. Apa namanya? Baliho, kemudian spanduk, kemudian umbul-umbul, kemudian ada bahan-bahan kampanye yang lain seperti pamflet, brosur dan lain sebagainya. Masalah kalau alat peraga kampanye kan tidak terlalu banyak, Mas. Seperti yang Mas Farisi sampaikan tadi juga, untuk APK kan untuk foto-foto caleg itu kan disatukan dalam satu alat peraga gitu kan. Misalnya dalam satu dapil ada 6 calon, maka 6 foto calon anggota legislatif tersebut seperti 5 tahun lalu ditampilkan dalam satu alat peraga. Gitu. Ya. Nah, itu ya nanti yang dilakukan. Tadi Mas Desi sampaikan nanti di surat suara ada fotonya atau hanya angka saja, nomor urut? Untuk calon legislatif hanya nomor urut dan nama. Kalau pakai foto itu tadi sama dengan. Oke, baik. Saya ke Mas Indra lagi. Mas Indra, memang tidak ada sanksi ya? Tadi rencana yang Mas Indra sampaikan, kemungkinan sanksinya akan ada di Bawaslu, di Perbawaslu. Itu masih wacana atau sudah draft atau apa nanti kira-kira bocorannya sanksi yang bisa diberlakukan apabila ada pelanggaran itu? Itu baru di pembahasan RDP Komisi 2. Jadi kan makanya tidak diatur di dalam PKPU. Nanti sanksinya ditekankan di Perbawaslu. Cuma kita belum tahu itu tingkat jenis sanksi itu administrasi atau yang lain, belum tahu kita. Kalau misalnya nih Mas, misalnya nanti pun diatur dan ada sanksinya, biasanya gimana sih proses pemberian sanksi yang nanti dilakukan oleh Bawaslu itu seperti apa? Kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Iya, kalau administrasi artinya itu perbaikan.
perbaikan, bisa sanksi peringatan, bisa apa namanya penertiban, ya kan. Nah itu kalau pidana kan nggak mungkin karena belum masa kampanye. Artinya hanya sanksi administratif Ya, yang bisa administratif. diberikan oleh misalnya nanti pun ada aturannya. Baik, saya ke Mas Desi lagi. Mas Desi, kita bicara substansi, Mas. Siap. Kita artinya pemilu ini tidak hanya formal diselenggarakan, tapi juga harus ada substansinya, yaitu bagaimana para kandidat ini punya kapasitas untuk nanti memang mewakili rakyat. Nah, Mas Desi, bagaimana caranya masyarakat bisa tahu kapasitas seseorang? Apakah dia layak atau tidak? Karena selama ini yang nanti akan ditampilkan di ya fotonya hanya visi, mungkin hanya jargon yang memang kita tidak bisa benar-benar bisa melihat orang ini pantas atau tidak, layak atau tidak sebenarnya untuk kita pilih dan mewakili kita di lembaga legislatif. Ya. Kalau bagi publik, masyarakat, itu alat ukurnya nyaris nggak ada, Mas. Tinggal lagi sekarang ini sebenarnya yang paling berperan untuk mengukur itu supaya yang tampil berkualitas itu adalah partai politik. Harusnya di tataran partai politik, Partai pada politik. saat penyeleksian, pencalonan ini. Pencalonan ini kan oleh undang-undang dibuat persyaratan. Yang seperti di awal kita jelaskan, ada persyaratan administrasi, ada persyaratan partai yang harus dipenuhi. Kan berbeda nih. Yang bersifat individu semuanya keterkaitan. Sebenarnya sudah mengarah ke bagus sih. Tidak narkoba, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, itu kan sudah menunjukkan standar umum bahwa yang akan dipilih ini itu sudah lolos syarat minimal itu tadi. Nah, rekam jejak inilah mungkin yang akan menjadi salah satu indikator. Yang itu semuanya keterbatasan informasi bagi publik. Yang kenal, ya oh ini bagus. Yang nggak kenal, saya nggak tahu gimana saya mau milih. Iya. Nah, itu memang menjadi dilematis juga. Tugas karena partai ya. Ya, partai yang paling berperan untuk menjaring itu tadi. Karena setelah jadi calon, setelah ditetapkan dalam daftar calon tetap, masyarakat nggak punya hak untuk saya nggak mau milih itu, karena nggak ada yang suka, nggak ada yang saya suka. Akhirnya golput. Nah, tapi ketika sudah ditetapkan, ya itulah pilihannya. Nggak ada lagi yang lain, karena dianggap pertama sudah lolos oleh partai, kemudian sudah lolos oleh KPU berdasarkan seleksi, yang terakhir baru di pemilu di tanggal pemungutan suara di TPS, masyarakat lagi yang akan menyeleksinya. Artinya anggota DPR ini 3 kali seleksi, seleksi di partai politik, seleksi di KPU, baru terakhir Siratul Mustaqim Ya, untuk pada duduk saat 14 pada 14 November itu dia akan ditentukan 14 oleh Februari ya. 14 Februari ditentukan oleh masyarakat Di dia TPS. itu layak atau tidak sebagai anggota DPR. Baik, kita harus jeda dulu. Mas Siap. Desi, masih ada satu segmen lagi, pemirsa, tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Kita berada di penghujung Dialog Rumah Demokrasi, pemirsa. Pada sore hari ini saya terakhir ke Mas Edison, masih bersama kami, Mas ya? Ya, silakan closing statementnya, Mas Edison. Apa yang ingin disampaikan kepada para peserta pemilu ini agar tidak melanggar aturan? Baik, terima kasih Mas Farisi. Pemirsa Rumah Demokrasi yang berbahagia, kami dari KPU Provinsi Jambi mengharapkan agar peserta pemilu pertama turut mensukseskan dengan mensosialisasikan hari tanggal pemilu pada masyarakat, yang tentu kami juga terus melaksanakan. Hari ini kami melakukan serah terima kirap pemilu dari KPU Kabupaten Sarawangun kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu, salah satunya dengan mensosialisasikan peserta pemilu dan juga hari tanggal pemilu pada masyarakat, baik secara langsung pada masyarakat maupun melalui media sosial dan elektronik. Kami harapkan peserta pemilu juga melaksanakan hal yang sama, karena
seperti yang tadi disampaikan oleh senior Bang Desi, tidak ada gunanya pemilu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi masyarakat tidak hadir pada saat hari Baik. pemungutan suara. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Dison. Terakhir, singkat saja, Mas Indra, pesan kepada masyarakat. Ya, para pemirsa Rumah Demokrasi, kita memberikan ataupun memberikan ruang luas kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Artinya pemilu ini bukan sekedar tugasnya bagi KPU ataupun Bawaslu, tapi sejatinya adalah tugasnya masyarakat. Nah, dalam hal kampanye ini, dalam waktu beberapa bulan ke depan, dan pun saat ini sesuai dengan tema yang kita bahas ini, juga masyarakat dapat mengawasi. Artinya kita memberikan dalam hal memberikan keadilan bagi setiap peserta pemilu. Tidak ada bakal calon legislatif yang beruang ataupun yang tidak beruang, tapi kita memberikan keadilan sesuai menjalankan norma yang ada di dalam undang-undang ataupun PKPU. Baik, terima kasih. Terakhir, Mas Desi, singkat. Siap, terima kasih. Ada 3 komponen yang terlibat dalam penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Ya. Kemudian waktu yang tersisa itu ada sekitar 5 bulan, dan ini masih cukup ruang bagi masyarakat untuk mengamati, menilai, dan akhirnya memutuskan. Nah, pada masa sosialisasi ini nggak ada salahnya kalau masyarakat memberikan masukan berupa teguran boleh. Kemudian di masa kampanye juga demikian. Kalaupun juga melanggar, tegurannya mungkin jangan dipilih aja pada waktu pemilu besok. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika calon anggota legislatifnya, kemudian peserta pemilunya tertib dan memang track recordnya bagus, jangan ragu untuk dipilih. Karena memang itu layak untuk dipilih. Demikian, Mas. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Mas Edison, Komisioner KPU Provinsi Jambi, melalui sambungan Zoom di Malang. Mas Indra, terima kasih. Mas Desi Arianto juga terima kasih. Demikian tadi pemirsa dialog kita Rumah Demokrasi hari ini, dan ingat, meskipun masih lama, tapi 14 Februari 2024 akan diselenggarakan pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.